Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong teman-teman semua. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai konsep media. Terus ada juga mengenai format email. Lanjut ada juga mengenai memo. Dan juga yang terakhir mengenai surat resmi. Nah, surat resmi ini nantinya akan saya jelaskan mengenai format surat resmi dan juga jenis-jenis yang ada pada surat resmi perusahaan. Yang pertama ialah konsep dari media. Nah, teman-teman, sebagaimana kita ketahui, konsep ialah sebuah rancangan atau hal yang sudah ditentukan. Dan media sendiri ialah hal-hal atau alat yang digunakan dalam mempublikasikan sebuah pesan ataupun informasi, baik itu melalui televisi, radio, terus media internet, dan lain sebagainya. Oke teman-teman, setelah saya membahas tadi mengenai konsep dari media, selanjutnya saya akan membahas mengenai format email. Nah, format email ini saya akan jelaskan melalui deskripsi dan juga foto-foto berikut. Let's get it. Oke teman-teman, adapun format email yang pertama ialah menggunakan nama dan alamat profesional, yang dimana alamat profesional dan nama ini merupakan nama asli kita atau nama panjang kita, baik itu nama agensi ataupun nama pribadi kita. Terus yang kedua, menulis subjek email yang ringkas, jelas, dan juga mewakili isi email. Nah, hal ini dikaitkan dengan judul yang sesuai dengan isi email. Yang ketiga ada mengenai penerima yang akan menerima email kita. Kita harus mengetahui lebih dulu siapa yang akan kita kirimkan email ini. Terus yang keempat, menggunakan salam pembuka seperti Assalamualaikum, yang terhormat, dengan hormat, dan sebagainya. Dan menghindari salam dengan menggunakan kata halo dan hai. Terus ada lagi, memperkenalkan diri saat mengirimkan email. Menggunakan terima kasih saat kita akan membalas email. Terus selanjutnya ada isi email. Terus dilengkapi penutup dan signature jika perlu, yang dimana signature ini merupakan tanda tangan jika kita perlu. Nah teman-teman, berikut contoh mengenai email. Nah teman-teman, itu tadi mengenai format email. Nah, apa sih bedanya email sama memo? Memo ialah pembahasan berikutnya. Pada pembahasan memo kali ini, saya akan membahas mengenai perbedaan atau alur yang dituliskan dalam memo dan juga format dalam email. Apakah urutannya sama atau tidak? Berikut saya akan menjelaskan mengenai memo dan untuk siapa memo diberikan. Oke teman-teman, sebagaimana kita ketahui, memo ialah pesan singkat dan jelas yang diberitahukan kepada seseorang, yang dimana urutannya dimulai dari kepala memo, paragraf pertama, paragraf kedua, dan juga paragraf ketiga sebagai penutup dari memo. Adapun jenis memo terbagi dua, yakni memo resmi dan memo non-resmi, yang dimana memo resmi ini digunakan untuk hal-hal resmi yang berkaitan pada perusahaan mengenai pimpinan kepada bawahannya. Sedangkan memo non-resmi biasanya digunakan untuk membalas pesan kepada keluarga atau memberikan pesan kepada keluarga atau kerabat terdekat kita. Berikut contoh dari memo. Oke teman-teman, tadi kita telah membahas mengenai memo. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai format surat resmi. Selain format surat resmi, saya akan menjelaskan apa saja jenis-jenis dari surat resmi perusahaan. Berikut teman-teman menyimak apa yang akan saya paparkan.
Adapun format dari surat resmi terdiri dari kepala surat, tanggal surat, nomor surat, lampiran, perihal, alamat, salam pembuka, isi surat, salam penutup, tanda tangan, dan juga yang terakhir tembusan. Selain formatnya, berikut jenis-jenis surat resmi. ทำหัวใจของผมละลายละละละละละลายมองเธอสักอีกครั้งก็ยังน่ารักเหมือนเช่นเคย Oke teman-teman, inilah akhir perjumpaan kita kali ini. Setelah kita membahas mengenai konsep media, terus format email, selanjutnya tadi kita membahas juga mengenai memo dan juga surat resmi, baik itu surat formatnya maupun jenis-jenis surat resmi yang ada di perusahaan. Oke teman-teman, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye.